Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Fikri Farihin. Review kembali lahan dalam membaca Al-Quran secara bahasa artinya kesalahan dalam ucapan atau perubahan makna karena kesalahan dalam bacaan, penyimpangan dari pengucapan yang benar. Secara istilah, kesalahan dalam membaca Al-Quran yang menyebabkan perubahan pada huruf atau harokat atau makna dari yang seharusnya. Pembagian lahan. Di sini ada dua, yaitu lahan jali dan juga lahan khafi. Lahan jali di sini adalah kesalahan yang jelas, kesalahan yang nyata dalam pengucapan huruf atau harkat yang merubah arti. Nah, ini hukum dari lahan jali ini adalah kesalahan yang jelas ini adalah hukumnya haram. Kenapa? Karena merubah arti dan merusak kemurnian Al-Quran. Semisal huruf dho tapi dibaca dho, dan juga semisal adzal tapi dibaca adzal. Semisal seperti kalau merubah harkat itu seperti an'amta tapi dibaca an'amtuh. Nah, itu untuk maknanya nanti juga akan berubah seperti itu. Atau misal ada lagi tashkuruni tapi dibaca tashkuruna. Huruf shin, misal shin kan dibaca tashkuruni tapi dibaca shinnya dibaca sin, misal. Jadi itu akan merubah arti dari bacaan tersebut. Yang kedua adalah khafi, yaitu kesalahan yang samar. Kesalahan khafi di sini adalah kesalahan halus dalam bacaan yang tidak sampai merubah huruf atau makna tetapi melanggar kaidah tajwid, seperti hukum bacaan mad, gunnah atau idgham. Misal panjang bacaan yang awalnya 1 alif dibaca 3 alif, dibaca 2 alif. Nah, itu juga itu dinamakan lahan khafi. Atau bisa mendengungkan suara tanwin atau nun dan mim, semisal. Akan tetapi jika dilakukan secara terus-menerus akan mendekati ke haram. Hukumnya ini makruh. Lahan khafi di sini adalah hukumnya makruh. Akan tetapi jika dilakukan terus-menerus akan mendekati. Cara menghindari lahan ini atau kesalahan dalam bacaan Al-Quran atau dalam ucapan, kita itu harus belajar dengan guru yang bersanad, mempelajari Al-Quran dari guru yang memiliki sanad atau riwayat keilmuan yang jelas adalah cara terbaik untuk mencegah kesalahan, terutama kesalahan lahan jali. Jadi kita harus belajar terus-menerus walaupun kita sudah bisa dikatakan bisa membaca Al-Quran dengan benar, akan tetapi belajar dengan guru yang bersanad itu sangat mempengaruhi bacaan kita. Yang kedua, konsisten berlatih. Latihan yang terstruktur dan konsisten sangat penting untuk memperbaiki bacaan agar sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Selanjutnya, memahami ilmu tajwid. Jadi kita harus terus belajar memahami ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid secara mendalam akan membantu memahami dan mengenali hukum-hukum bacaan, baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Selanjutnya, tidak takut salah. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Yang penting adalah semangat untuk terus memperbaiki dan tidak takut untuk belajar, terutama jika dilakukan dengan niat yang benar dan bimbingan yang tepat. Jadi
kita harus terus-menerus belajar dalam membaca Al-Quran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi kepada kita, semisal kesalahan lahan jali ataupun kesalahan khafi, terutama kesalahan jali atau lahan jali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.